Pembahasan mengenai manusia berawal dari sejarah manusia itu sendiri. Banyak referensi dalam Al-Quran mengungkapkan mengenai relevansi psikologis dalam narasi Al-Quran mengenai kisah putra Adam yang bernama Qabil melakukan pembunuhan atas saudaranya sendiri, yakni yang bernama Habil. Dalam kisahnya, menjelaskan mengenai motivasi psikologis yang menyimpang, yakni kecemburuan yang berlebihan, dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Dan pelajaran yang dapat diambil adalah manusia pun bisa belajar melalui proses imitasi, yakni dalam cerita Habil dan Qabil itu tadi, meniru gagak menggali tanah untuk mengubur jasad saudaranya. Proses tersebut dalam psikologi dikenal dengan asas perilaku atau behavioristik dari Albert Bandura. Melalui ide yang dalam Al-Quran itu, para ilmuwan Islam melakukan pengkajian tentang psikologi, diantaranya ialah yang dilakukan oleh Al-Kindi, yang membahas berbagai fungsi jiwa dan tentang cara kerja pikiran manusia, dan dilanjutkan oleh Ibnu Sina yang membahas mengenai jiwa, eksistensinya, hubungan jasmani dan rohani, sensasi, persepsi, dan masih banyak aspek lainnya. Dan ada juga Al-Ghazali dalam kitabnya membahas mengenai jiwa dan perilaku manusia. Adapun Malik B. Badri juga mengungkapkan tentang 3 fase perkembangan sikap psikolog muslim terhadap psikolog modern yang berasal dari barat. Untuk fase pertama itu sendiri ialah mereka terpesona dengan teknik dan teori-teori psikologi modern, serta mereka mengikuti sepenuhnya teori dan metode psikologi sekuler tanpa kritik. Untuk fase yang kedua ialah fase penerimaan. Mereka mencoba mengadakan studi komparatif dan mencocokkan yang ada dalam teori psikologi barat dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan fase yang terakhir ialah mereka semakin bersikap kritis terhadap berbagai pandangan psikologi sekuler dan mengalihkan perhatiannya pada Al-Quran, Al-Hadis, dan Hasanah klasik Islam. Materi selanjutnya adalah perkembangan psikologi agama di kawasan Barat. Psikologi agama bersumber dari Barat adalah ilmu jiwa atau psikologi yang meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan agama dalam sikap, tingkah laku, dan keadaan hidup pada umumnya. Barat telah melahirkan paradigma terhadap perkembangan jiwa keagamaan manusia. Paradigma-paradigma tersebut antara lain Wilhelm Wundt yang memakai paradigma kesadaran, J.P. Watson yang memakai paradigma objektif, dan Abraham Maslow yang menggunakan paradigma humanistik atau kemanusiaan. Ketika psikologi terus berkembang dan mendapatkan perhatian dari para ilmuwan dan masyarakat sekitar, di dunia barat, agama tidak mendapatkan perhatian secara khusus sebagai ilmu yang dapat dikaji secara ilmiah. Lemahnya perhatian tersebut disebabkan karena lemahnya pembatasan dari ilmuwan dan agamawan terhadap ilmu dan agama. Di samping itu, agama dipandang sebagai bidang yang suci dan tabu untuk dikaji secara ilmiah. Menurut mereka, penyelesaian tentang agama dan penjelasan tentang agama seharusnya dicari dari sumber adi kodrati atau kitab suci.
Oke, materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan psikologi agama di kawasan timur. Perkembangan psikologi agama di kawasan timur. Di dunia timur, terutama di kawasan Islam, psikologi agama telah banyak dilakukan. Bahkan jauh sebelum lahirnya psikologi agama di Barat. Seperti karya Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin, namun belum dikembangkan ke psikologi agama. Ada dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama dari luar. Pertama, perhatian para ilmuwan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan turun. 2. Terjadi permusnahan karya disebabkan penyerangan bangsa Mongol. 3. Sikap kurang terpuji dari para ilmuwan Barat sendiri. 4. Di zaman klasik, umumnya hanya ditulis oleh ilmuwan keagamaan saja, sehingga karya mereka diidentikan dengan ilmu murni agama Islam atau filsafat. Sedangkan yang kedua, dari umat Islam itu sendiri. Yang pertama, konsentrasi yang berlebihan pada suatu bidang tertentu. Kedua, kerusakan hebat akibat penyerangan bangsa Mongol. Ketiga, sikap merasa puas terhadap kecemerlangan yang telah diperoleh. Sekarang, psikologi agama di timur telah berkembang. Indonesia merupakan ladang yang subur bagi perkembangan psikologi agama. Tetapi, karena psikologi modern baru berkembang pada tahun 1970-an, sehingga psikologi agama belum diakui. Pelopor psikologi agama di Indonesia yaitu Zakiah Darajat dan Niko Syukur-Dister. Peningkatan kehidupan beragama di Indonesia juga meningkatkan minat untuk mendalami dan mengembangkan psikologi agama. Psikologi agama dapat membantu menyadarkan keberagaman seseorang dan meningkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama. Sekarang, perkembangan psikologi agama semakin pesat, yaitu mengarah ke psikologi ilmu terapan.